Baiklah, kita lanjutkan materi kita tentang hukum perbandingan tetap ya. Di sebelumnya Joseph Louis Proulx telah menyatakan suatu senyawa selalu terdiri dari unsur-unsur yang sama dengan perbandingan massa yang tetap. Nah, ini contohnya ya. Ini contoh-contohnya adalah jika 4 atom Pb kalisin Pb ya direaksikan dengan sulfur akan membentuk 4 unit besi sulfida. PBS, sorry. Nah, kemudian ini ada percobaannya. Dia mencoba membandingkan oksigen dan hidrogen dalam H2O. Ya, ketika dia reaksikan oksigen, ketika dia menghitung massa unsur yang bereaksi, unsur-unsur yang bereaksi itu massa oksigen dan hidrogen yang bentuk H2O, maka dia menemukan perbandingan itu adalah 8:1. Ya, perbandingan 8:1 untuk oksigen dan hidrogen. Dan H2O yang terbentuk adalah 9 ya jumlah dari oksigen dan hidrogen. Ketika massa ditingkatkan perbandingannya masih tetap 8:1, yaitu 8 oksigen 1 hidrogen dan 9 H2O yang terbentuk. Nah, kemudian Fe juga begitu ya. Rasio perbandingan Fe dan S itu selalu 7:4. Nah, kemudian ada lagi ini contoh soal. Nah, besi direaksikan dengan belerang. 5,6 gram besi direaksikan dengan 32 belerang menghasilkan 88 gram besi belerang. Nah, tentukan perbandingan kedua unsur dalam senyawa belerang. Nah, kalau hanya sekedar perbandingan unsur berarti kita membandingkan antara besi dan belerang itu 5,6 banding dengan 3,2. Nah, ini dibagi 0,8 menghasilkan 7:4 ya. Nah, kemudian juga ada satu contoh itu pemeriksaan garam Madura dan Cirebon menghasilkan perbandingan sebagai berikut. Nah, kalau kita bicara tentang garam, maka komponen utamanya adalah NaCl. Ya, ini adalah Cl, ini adalah Na. Nah, ya, jika dari kedua garam dari Madura dan Cirebon itu, dia akan memiliki perbandingan antara natrium dan klor yang sama. Bisa kita lihat di sini, ya. Pada garam Madura, ya, persentase natriumnya adalah 0,1150 dibagi dengan 0,2925, ya, diperoleh 39%. Sementara klornya adalah massa dari klor 0,175 dibagi dengan 1,29. Oh, ini salah ini ya. 0,29 harusnya. Nah, sehingga diperoleh 60,7%. Nah, ketika diuji pada garam Cirebon juga diperoleh persentase natrium sebanyak 39,3% dengan massa klor persentase klor 60,7. Nah, ini sesuai dengan kaidah hukum perbandingan tetap. Lanjut. Nah, dari hukum perbandingan tetap ini ternyata ditemukan ada dua penyimpangan. Yang pertama pada senyawa non-stoichiometrik, yang kedua pada senyawa dengan unsur berisotop. Nah, untuk senyawa non-stoichiometrik yang pertama dikemukakan oleh Bartolet. Nah, Bartolet ini juga nanti kalau Anda belajar nanti di fisika yaitu tentang gas nyata. Nah, dia juga ada merumuskan suatu persamaan gas nyata. Ya, yang kita tahu selama ini hanya kan gas ideal. Nah, sebenarnya gas ideal itu tidak ada. Dia hanyalah model. Yang ada itu sebenarnya adalah gas nyata. Nah, Bartolet ya termasuk salah satu penggagasnya. Nah, menurut Bartolet, reaksi Cu dan O2 dapat terjadi dalam berbagai perbandingan. Ya, artinya tidak perbandingan tetap, tetapi bisa berbagai perbandingan. Nah, kemudian dijelaskan oleh Proulx, ketika Cu dan O2 direaksikan akan terjadi dua reaksi dan dua senyawa bersamaan, yaitu tembaga oksida 1 dan tembaga oksida 2. Nah, jika reaksi tidak terkontrol, maka perbandingan Cu dan O2 tidak tetap. Sementara kalau dia terkontrol, maka perbandingan 1 atau 2 saja yang terbentuk. Ya, dengan perbandingan Cu dan O2 selalu tetap. Nah,
Nah, ini dia ya. Ini adalah Voiseux dan Barthollet ya. Oke. Nah, kemudian senyawa non stoichiometrik, contohnya titanium dioksida, dapat dibuat dengan perbandingan 7:10 hingga 10:7. Nah, TO2 merupakan padangan kristal dengan atom Ti dan O tersusun teratur. Susunan Ti dan O dalam keadaan normal berselang-seling sehingga perbandingan tetap sesuai dengan hukum Proust. Nah, namun ada tempat yang tidak diisi oleh Ti maupun O, sehingga perbandingan keduanya tidak tetap. Nah, fenomena ini disebut dengan cacat kristal atau senyawa non stoichiometrik. Ya, ini seperti ini, ada tempat yang tidak diisi. Nah, namun kondisi ini juga menguntungkan dia ya untuk sebagai sumber ini sebagai sifatnya sebagai semikonduktor, ya, sebagai konduktor, sorry. Nah, ini ada cacat di sini ya. Yang tidak diisi harusnya di sini adalah Ti. Nah, ini kalau di sini adalah harusnya satu O lagi ya. O. Nah, itu jadi ada cacat kristal ya atau senyawa non stoichiometrik. Nah, jadi masih ketidak apa namanya penyimpangan yang terjadi ini masih dapat dijelaskan ya. Oke, kita lanjut. Ini contoh yang ini tadi yang cacat kristal. Di sini kosong ya. Ini kosong. Nah. Oke, senyawa non stoichiometrik. Contoh yang menyimpang yaitu adalah CuS, FeS, NO, dan ini uranium oksida. Sekarang kita lanjut isotop ya. Isotop adalah satu unsur memiliki apa namanya massa yang berbeda ya, berbeda massa ini artinya jumlah protonnya sama tapi jumlah neutronnya berbeda. Nah, contohnya hidrogen ada yang bermassa 1, ada yang 2. Nah, masing-masing disebut dengan neutron dan hidrogen ya. Hidrogen. Nah, ini yang kita kenal dengan hidrogen 1,1. Kalau ini 1, 2, ini neutron ya. Kalau 3 ada triton gitu ya. Nah, kalau untuk H1 dengan oksigen bereaksi membentuk air dengan massa 18. Sementara kalau dengan hidrogen yang 2, H2 ya, menghasilkan 20 gram air. Nah, dengan demikian adanya isotop menimbulkan penyimpangan terhadap hukum perbandingan tetap. Nah, penyimpangan itu biasanya dapat diabaikan karena yang banyak terdapat di alam hanya satu jenis isotop ya, sedangkan yang lainnya sangat sedikit. Misalnya H2 hanya sejuta dari H1 ya. Kemudian kita masuk pada hukum perbandingan berganda yang dikemukakan oleh Dalton. Nah, Dalton sebelumnya kita mengenal dia melalui model atom Dalton ya. Nah, menurut Dalton, ya Dalton mempelajari dua unsur yang dapat membentuk lebih dari satu senyawa. Nah, jadi dia berlanjut ini ya. Yang pertama hukum kekerasan massa saja, kemudian berlanjut pada hukum perbandingan tetap. Nah, sekarang Dalton menyatakan perbandingan berganda ya. Jadi dia melakukan penelitian untuk melihat mempelajari dua unsur yang dapat membentuk lebih dari satu senyawa. Contohnya Cu dengan O2, kemudian C dengan O2, S dengan O2, dan P dengan Cl2. Nah, ketika Cu dan oksigen direaksikan dan membentuk dua senyawa tembaga oksida dengan perbandingan 1:0,126 dan 1:0,52. Nah,
Oke ya, dilihat di sini. Yang kedua, karbon dan oksigen dapat membentuk dua senyawa juga, yaitu karbon monoksida dengan karbon dioksida. Nah, pada senyawa satu, karbon sebanyak 42,8%, sementara oksigen 57,2%. Maka perbandingannya adalah 1:3,3. Nah, kemudian senyawa A2, karbonnya 27,3, oksigennya 72,7. Nah, perbandingan juga mendekati ya, 1:2,67. Maksudnya mendekati itu merupakan kelipatan dari yang sebelumnya. Ya, 2,67 adalah kelipatan dari 1,33. Nah, pada belerang juga ditemukan hal yang sama. Ya, ditemukan hal yang sama. Nah, jadi perbandingan massa oksigen dalam senyawa satu terhadap senyawa dua merupakan kelipatan berganda. Hal ini menjadi dasar bagi Dalton untuk merumuskan hukum kelipatan berganda. Kita cukupkan dulu di video ini, nanti kita ulang lagi.